cinta kita indah seperti surga. Tapi kenapa harus ada dia di antara kita? Sandi meminta pendapat Jen tentang lirik lagu barunya yang menceritakan tentang kisah cinta antara dua orang yang saling mencintai dan sudah menikah, namun selalu ada orang ketiga di dalam rumah tangganya. Dan di sini Sandi pun dilema apakah harus membiarkan hal itu terus terjadi. Dan di sini Sandi pun bermaksudkan untuk menyinggung Zen. Zen yang sudah mengerti apa maksud dari Sandi, namun di sini terlihat Zen sangat tenang, seolah-olah Zen tidak tersinggung dengan ucapan Sandi tersebut. Dan membuat Sandi pun aneh maupun kebingungan dengan perkataannya Sandi tersebut. Namun tiba-tiba Ibu Rina pun datang dan di sini mencoba untuk membuat Sandi semakin meradang dan semakin cemburu kepada Jen. Dan Sandi akan semakin membenci Jen serta akan selalu bersikap posesif kepada istrinya yaitu Dinda. Dan di sini Ibu Rina berkata kepada Jen jika Sandi berkata seperti itu bermaksud menyindir Zen. Jika saat ini Zen adalah orang ketiga di dalam rumah tangganya Sandi dan Dinda. Namun dengan tenangnya Zen pun menjawab perkataan Ibu Rina dan di sini Zen pun dengan tegas berkata jika dirinya tidak merasa menjadi orang ketiga di dalam rumah tangganya Sandi dan Dinda. Namun di sini Zen pun sebelumnya meminta maaf kepada Ibu Rina dan di sini Zen memperjelas dan membalikan fakta jika yang selama ini menjadi orang ketiga di antara Sandi dan Dinda adalah Ibu Rina. Dan lirik lagu tersebut hanya pantas untuk Ibu Rina. Dan Ibu Rina di sini sempat dibuat bingung oleh jawaban Jen tersebut. Namun Jen di sini pun memberikan alasan jika seandainya waktu itu Ibu Rina tidak membiarkan Gilang membuang Dinda ke jurang, dan menurut Jen Ibu Rina seharusnya mencari Dinda dan menemukan Dinda. Bukannya yang akhirnya menemukan Dinda adalah Zen dengan tidak sengaja di malam itu. Mungkin Zen tidak akan kenal dengan Dinda, Zen tidak akan suka dengan Dinda, dan Zen tidak akan jatuh cinta kepada Dinda. Dan di sini Zen pun menegaskan lagi jika Tante Rina berhasil melakukan itu semua, mungkin Zen pun tidak akan berada di sini untuk malam ini. Jadi orang yang seharusnya pantas disalahkan itu adalah Ibu Rina, bukannya Zen. Ucap Jen kepada Ibu Rina dan Sandi yang hanya terdiam mendengar penjelasan yang Zen katakan. Namun di scan selanjutnya terlihat Gilang yang tengah bersama Farah di dalam mobilnya yang akan pulang setelah berkunjung dari rumah orang tuanya Farah yaitu Ibu Hanum. Dan ketika Farah dan Gilang berhenti di lampu merah, tanpa sengaja Farah dan Gilang bertemu dengan si Dimas. Dan di sini si Dimas pun yang bucin kepada Farah. Seketika Dimas melihat keberadaan Farah dan tidak memperdulikan jika Farah sedang bersama suaminya yaitu Gilang. Si Dimas di sini menyapa Farah dengan genit dan tidak memperdulikan Gilang yang berada bersama Farah. Karena si Gilang ini mudah sekali marah sehingga si Gilang di sini sangat tersinggung dan cemburu kepada si Dimas yang berlaku genit kepada istrinya. Di sini Gilang pun akan mencoba membuat perhitungan dengan si Dimas tersebut, namun ditahan oleh Farah. Namun di sini si Gilang tetap bersikeras untuk memberikan pelajaran kepada si Dimas. Namun ketika Gilang akan turun dari mobilnya, tiba-tiba lampu merah berubah menjadi hijau. Sehingga Dimas pun melaju terlebih dahulu meninggalkan Gilang dan Farah. Namun di sini Gilang pun yang sangat emosi mengejar si Dimas dan terus-menerus memepet motornya yang dikendarai oleh Dimas sehingga si Dimas pun kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dan di sini Gilang pun berhenti sehingga Gilang pun langsung turun dan menghajar si Dimas habis-habisan. Farah yang menyaksikan suaminya menghajar Dimas berlari turun dari mobil suaminya tersebut dan mencoba memberhentikan Gilang yang terus-menerus menghajar si Dimas.
Di sini Farah sangat takut jika Gilang akan melenyapkan nyawanya Dimas dan lagi-lagi Gilang harus dipenjara karenanya. Dan alasan Farah itu disalahmaksudkan oleh Gilang, dan teganya lagi Gilang malah menampar Farah karena menurut Gilang Farah malah membela lelaki tersebut. Namun setelah itu Gilang pun membangunkan Dimas dan berkata jika Gilang meminta maaf kepada Dimas, dan ternyata di sini Gilang merasa Dimas tidak bersalah dan mengatakan jika yang bersalah tersebut adalah istrinya, karena ternyata istrinya yang bersalah yang suka kepada Dimas. Dan di sini Gilang pun memberikan uang kepada Dimas untuk mengobati luka yang Gilang lakukan kepadanya. Lalu Gilang pun menyeret Farah dengan kasar dan membawa pulang Farah. Di sini Dimas yang menyaksikan perlakuan kasar Gilang tersebut kepada Farah. Di sini Dimas sempat tak terima, berteriak kepada Gilang jangan pernah kasar kepada Farah. Dan di sini Dimas tidak akan diam dan membiarkan Gilang berlaku kasar kepada Farah. Dan di scan lainnya juga terlihat Zen yang berpamitan untuk segera pulang kepada Ibu Larasati dan Ibu Rina. Namun terlihat Zen mengharapkan agar dapat juga berpamitan kepada Dinda. Namun di sini Dinda yang akan pergi bersama Sandi sedang sibuk packing. Namun yang akhirnya Zen pun di sini mencoba mengerti dan akhirnya Zen pun memutuskan untuk segera pulang. Namun tidak jauh dari rumah Dinda, Zen pun sempat menghentikan laju mobilnya dan terlihat Sandi dan Dinda berpamitan kepada Ibu Larasati dan Ibu Rina. Dan ketika Dinda dan Sandi yang sudah melaju di mobilnya, di sini Dinda melihat mobil Zen yang terhenti. Dan Dinda merasa aneh serta penasaran ngapain Zen berhenti di situ. Namun di sini lagi-lagi Sandy yang tertutupi oleh rasa cemburunya terhadap Zen menjawab perkataan Dinda tersebut. Dan menurut Sandi, Zen tidak rela jika Dinda akhirnya pergi jalan-jalan bersama Sandi. Namun di sini Dinda pun yang tidak merasa sedikit marah kepada Sandi dan bertanya mengapa harus selalu membawa-bawa dirinya. Bisa jadi Zen berhenti ada urusan lain bukan karena dirinya, ucap Dinda kepada Sandi dengan nada yang lumayan kesal. Sandi pun yang mendengar pernyataan yang istrinya katakan tersebut mencoba memahami dan mengiyakannya. Nah guys, mungkin itulah sekilas info yang dapat channel ini sampaikan, dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, terus saksikan Naluri Hati setiap hari pukul 21.45 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.